Pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, kisah cinta yang sempurna dalam sejarah umat manusia. Awal perjumpaan Siti Khadijah dengan pemuda yang bernama Muhammad tidak terlepas dari peran beberapa orang yang menyambungkan kisah kasih keduanya. Dalam buku berjudul Hayatul Muhammad, dikisahkan bahwa Abu Talib adalah paman yang sangat menyayangi Nabi Muhammad. Dia menjaga dan merawat penuh kasih sayang, seperti kasihnya kepada putra-putranya yang lain. Akan tetapi kemiskinan dan banyak anak sedikit banyaknya menyulitkan Abu Thalib dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Untuk membantu menopang keadaan ekonomi, menawarkan Nabi Muhammad untuk bekerja kepada Siti Khadijah, yang memiliki usaha cukup sukses dan maju. Apalagi dia sangat tahu keponakannya adalah seorang pemuda yang cekatan, jujur dan pekerja keras. "Anakku, aku bukan orang yang berada keadaan makin menekan kita. Aku dengar Khadijah mengapa orang dengan 2 ekor anak unta untuk menjualkan barang dagangannya. Maukah kau ajukan kepadanya sebagai karyawannya? Tentunya aku akan meminta lebih dari itu karena mereka pun tahu siapa engkau putraku," kata Abu Talib. "Apa baiknya paman saja, saya akan mengikutinya," jawab Nabi Muhammad. Maka Abu Talib pun mendatangi Siti Khadijah. Dia tawarkan keponakannya untuk diperbantukan di usaha Siti Khadijah. Namun dia meminta lebih sebagai upayanya sebab Nabi Muhammad sudah cukup dikenal oleh Siti Khadijah sebagai pemuda yang rajin dan jujur. "Bahkan kalau permintaanmu itu buat orang jauh dan tidak kusukai, aku kabulkan. Apalagi ini orang dekat dan kusukai, lebih dari itu pun aku bersedia mengupahnya," jawab Siti Khadijah pada Abu Talib yang masih mengenal reputasi Abu Talib. Betapa sukacitanya Abu Talib dengan kabar ini, sehingga dia segera pulang untuk mengabarkannya kepada keponakannya. "Wahai Muhammad, ini adalah rezeki yang dilimpahkan Tuhan kepadamu," kata pamannya penuh kegirangan. Terbayang olehnya beban ekonomi keluarga akan sedikit ringan berkat diterimanya Nabi Muhammad bekerja pada Siti Khadijah. Nabi Muhammad juga menerimanya dengan senang hati. Singkat cerita, Nabi Muhammad menjadi tenaga penjual ke Syam dan sekeliling Mekah bagi usaha Siti Khadijah, yang disukai pembeli dan tentunya dagangan Siti Khadijah. Dengan kejujuran dan kemampuannya ternyata Nabi Muhammad mampu memperdagangkan barang-barang Siti Khadijah dengan lebih banyak keuntungan daripada yang dilakukan orang sebelumnya. Sifatnya yang baik, tutur kata yang manis dan pembawaannya yang penuh kesan, segera menarik sikap penghormatan dan kekaguman Maisarah, rekan dalam kafilah dagang. Selain itu, sejumlah keajaiban spiritual yang disaksikan Maisarah selama perjalanan ke Syam juga diceritakan kepada Siti Khadijah. Di antara keajaiban spiritual tersebut adalah pernyataan seorang rahib bernama Buhaira, tentang tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad, yang sangat cocok dan tepat dengan nubuat yang terdapat dari Taurat dan Injil. Keajaiban lainnya adalah perjalanan mereka berdua, Nabi Muhammad dan Maisarah, yang jaraknya jauh tapi menjadi terasa dekat. Juga adanya awan yang berjalan menaungi perjalanan mereka dari terik matahari. Dalam waktu singkat saja kegembiraan Siti Khadijah berubah menjadi rasa cinta, yang sudah berkepala 4 dan sebelum itu selalu menolak lamaran pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar Quraisy jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika Siti Khadijah dirundung musibah, sang ayah tercinta meninggal dunia, Warakah bin Naufal, anak pamannya, datang melipur lara. Warakah seorang yang alim menjelaskan bahwa dunia ini bukan akhir segalanya, dan akan ada hari berbangkit ketika Allah memberikan pahala atau hukuman menurut amal masing-masing umat. Dan ayah Siti Khadijah menurut Warakah termasuk orang yang beruntung sebab dia orang baik-baik. "Kenapa kau tidak sampaikan hal ini kepada orang-orang agar mereka tidak lagi menyembah berhala-berhala dan hanya berharap kepada Allah?" Status Siti Khadijah setelah merasa terhibur. "Ini bukan tugasku, seorang nabi akhir zaman sudah waktunya muncul, sebagaimana yang ditunjukkan kitab-kitab suci yang kami baca. Dia yang kelak akan menyampaikan petunjuk ini," kata Warakah. Sayyidah Khadijah lalu teringat pada cerita Maisarah tentang Nabi Muhammad dan menceritakannya kepada Warakah.
Jika ini memang benar wahai Khadijah, Muhammad adalah nabi umat ini, warakah meyakinkan. Sayyidah Khadijah merasa tenang dalam hatinya, muncul sebuah harapan yang tidak bisa dibendung. Cintanya kepada Nabi Muhammad sesosok yang pintar, rajin dan saleh. Siti Khadijah pun mencurahkan isi hatinya ini kepada seorang saudaranya. Menurut riwayat yang lain, sahabatnya yang bernama Nufaisah, curahan hati itu pun disampaikan oleh Nufaisah kepada Nabi Muhammad. "Mengapa kamu belum menikah?" tanya Nufaisah. Nabi Muhammad menjawab dengan tenang, "Aku tidak punya apa-apa untuk bekal persiapan menikah. Kalau itu disediakan dan yang mau melamarmu seorang wanita yang cantik, berharta, terhormat dan memenuhi syarat, tidakkah kau terima?" "Siapa dia, Siti Khadijah?" Nabi Muhammad tergamam, yang serba salah, orang yang ingin menikahinya adalah majikannya. "Dengan cara bagaimana?" tanya Nabi Muhammad menghalau nafas. Sebenarnya, Nabi Muhammad berkenan pada Siti Khadijah, meskipun hati kecilnya belum memikirkan pernikahan. Apalagi, jika mengingat bahwa lamaran para pembesar saja ditolak oleh Siti Khadijah, sedangkan ia hanya pemuda sederhana. "Serahkan itu semua kepadaku," kata Nufaisah mengamatinya. Maka Nabi Muhammad mengangguk menyatakan persetujuannya. Tidak lama kemudian Siti Khadijah membicarakan niatnya itu kepada paman-pamannya, karena ayahnya sudah tiada, termasuk menentukan waktu bagi keluarga besarnya untuk dapat menghadiri pernikahan paling indah ini. Di sisi lain, Nabi Muhammad pun mengutarakan berita ini kepada sanak keluarganya, terutama paman-pamannya, dan mendapat dukungan. Pernikahan akan dilangsungkan. Nabi Muhammad diiringi oleh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, yang menyenangkan Siti Khadijah bagi beliau. Sedangkan pamannya yang lain, Abu Talib, menyampaikan khutbah pinangan. Belum khutbahnya, Abu Talib berkata, "Sesungguhnya Muhammad putraku ini tidak bisa ditimbang-timbang dengan seorang pemuda Quraisy manapun. Namun yang nyata pada dirinya adalah bahwa ia seorang pemuda yang mulia dan cerdas. Jika tentang harta, dia tidak punya apa-apa. Karena harta adalah payung bagi orang yang cepat lenyap dan aib yang bakal kembali. Namun ia punya rasa suka kepada Siti Khadijah sebagaimana Khadijah juga memiliki perasaan yang sama kepadanya." Amr bin Asad, wali dari Siti Khadijah, menjawab dengan syair yang singkat, "Hewan jantan tak akan lari hidungnya." Maksud syairnya ini, orang yang memiliki kemuliaan seperti dia dan keluarga besar Siti Khadijah tidak akan lari dari pinangan keluarga Nabi Muhammad. Acara ramah tamah yang serba singkat dan sederhana itu pun kemudian dilanjutkan dengan akad nikah. Pernikahan Siti Khadijah dengan Muhammad dihadiri oleh paman Siti Khadijah, Amr bin Asad, selaku wakil keluarga yang menjadi wali dalam pernikahan itu. Dan keluarga Nabi Muhammad diantaranya paman-pamannya seperti Hamzah, Abu Talib dan lain-lain. Dengan 20 ekor unta muda sebagai mas kawin, Nabi Muhammad melangsungkan pernikahannya dengan Siti Khadijah. Acara walimah pun digelar, makanan dihidangkan, pintu rumah Siti Khadijah dibuka lebar-lebar untuk menjamu kerabat, sahabat dan fakir miskin. Pembesar dan besar suku turut hadir mengucapkan selamat. Pernikahan ini dilangsungkan setelah 2 bulan 15 hari sepulang Nabi Muhammad dari Syam. Siti Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun sedangkan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Setelah pernikahan itu, Nabi Muhammad pun turut serta menempati kediaman Siti Khadijah sebagai pasangan yang memulai babak baru kehidupan sebagai pasangan suami istri. Kisah ini diambil dari sebuah buku sejarah Nabi Muhammad SAW, karangan Abdurrahman bin Abdul Karim. Bukunya bisa ditemukan di toko-toko terdekat dengan terbitan Sofa. Mengapa harus beli bukunya? Karena cerita yang dimuat dalam konten ini hanya singkat, tidak panjang, yang semestinya sama seperti di buku yang jauh lebih menghayati mengenai pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen, terutama dalam memberikan dukungan kami dan memberikan saran-saran sejarah apa yang harus kami bongkar.